materi kita yang akan saya bawakan adalah kita masuk kembali ke tema 8. Ya, kita masuk ke tema 8. Oke, yang berjudul daerah tempat tinggalku. Ya, tema 8 ya, daerah tempat tinggalku. Nah, kemudian kita masuk ke subtema 1 ya, yang berjudul membedakan jenis-jenis cerita fiksi. Ya, pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jenis-jenis cerita fiksi. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai atau kita sudah mempelajari mengenai teks non-fiksi. Ya, non-fiksi itu yaitu berupa ya data-data yang sesuai dengan fakta. Sementara fiksi ya berarti hasil imajinasi seseorang, hasil khayalan seseorang. Kalau kata SpongeBob itu imajinasi. Ya, berarti hasil khayalan seseorang tentang apa? Tentang sesuatu hal yang dituangkan atau yang dimasukkan atau yang ditulis melalui apa? Ke dalam apa? Ke dalam cerita tentunya. Ya, kenapa dikatakan imajinasi atau khayalan? Karena fiksi ini tidak benar-benar terjadi. Ya, kalau zaman saya masih kecil dulu ada yang katanya dibaca cerita atau dongeng sebelum tidur. Ya, tetapi sekarang berbeda. Ya, nah saat ini saya perlu mengutarakan kepada kalian ya, ada beberapa contoh cerita fiksi. Ya, ada contoh cerita fiksi di sini. Nanti saya akan memberikan catatan kepada kalian ya. Yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka biasanya jenaka itu adalah lucu, cerita lucu. Ya, yang bisa membuat orang tertawa. Contohnya adalah Si Kabayan dari Jawa Barat. Ya, saya ambil satu contoh di situ, Si Kabayan dari Jawa Barat. Nah, Si Kabayan ini adalah tokoh dari Jawa Barat, tepatnya di Betawi. Si Kabayan berasal dari Betawi. Ya, biasanya Si Kabayan suka sekali, dia mempunyai sikap yang suka mengganggu atau melucu kepada semua orang dan sifatnya sangat nakal. Ya. Nah, yang kedua adalah mite atau mitos. Mite atau mitos ini adalah cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi, ya, atau dianggap pada saat itu, pada masa itu ceritanya benar-benar terjadi, ya. Atau biasanya memang kalau di Indonesia banyak sekali hal-hal yang sebenarnya hanya bukan cerita yang sesungguhnya, tetapi ada beberapa masyarakat yang masih mempercayai hal tersebut. Contohnya saya berikan di situ adalah Dewi Padi. Ya, pengertian dari mite atau mitos ini adalah cerita yang suci atau sakral, ya, yang dipercayai oleh masyarakat setempat yang ada di sana, ya. Yang ketiga adalah fabel. Fabel ini biasanya menggambarkan seorang watak, ya, atau tokoh yang digambarkan ke dalam bisa saja sebagai manusia atau bisa saja sebagai hewan atau benda mati. Ya, tokoh utamanya bisa saja tidak hanya manusia, ya, dan keseringan dan lebih sering fabel ini biasanya ditokohkan oleh binatang atau hewan, ya. Nah, biasanya tokoh utamanya itu adalah hewan. Nah, sering sekali pernah kalian dengar yang namanya cerita Si Kancil dan Buaya? Ya, banyak sekali cerita-cerita fabel atau cerita anak-anak ya yang membuat anak-anak suka membaca cerita tersebut, ya. Dan di dalamnya, ya, kenapa anak-anak suka? Kenapa kalian suka? Pasti karena di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang berupa hewan atau binatang, ya. Dan mereka seolah-olah berbicara, tetapi tidak, ya. Itu mereka hanya tokohnya saja, tetapi yang berbicara adalah manusia. Nah, yang keempat adalah legenda. Legenda ini biasanya pengertian adalah asal muasal atau asal mula atau latar belakang suatu tempat. Ya, atau latar belakang suatu tempat. Saya buat di sana adalah, nanti saya akan berikan catatan kepada kalian, ya. Saya buat di sana adalah Sangkuriang,
legenda Roro Jonggrang, asal usul nama Surabaya atau asal mula terjadinya Danau Toba, ya, kalau di Sumatera Utara, ya. Nah, jadi cerita-cerita ini ya tidak benar-benar terjadi. Ini hanya legenda, ya, hanya dongeng sebelum tidur untuk kita semua. Nah, yang kelima adalah saga atau sage. Pengertiannya adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Ya, contohnya di situ saya buat adalah Caron Arang, Cingwarana, Airlangga, dan Panji. Ya, nah, sage atau saga ini adalah merupakan cerita yang dipakai pada zaman dahulu untuk memberikan apresiasi atau untuk memberikan penghargaan kepada seseorang, ya. Nah, itulah lima bagian yang termasuk ke dalam cerita fiksi, ya. Cerita fiksi atau cerita hasil imajinasi seseorang atau hasil imajinasi si pengarang dalam cerita tersebut. Nah, dalam cerita fiksi ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan dan kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah unsur ekstrinsik dan yang kedua adalah unsur intrinsik. Ya, tetapi yang perlu kita pelajari cukup unsur intrinsiknya saja. Ya, unsur intrinsik apa? Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, ada 5. Yang pertama, tema. Tema itu apa? Tema adalah ide pokok dalam cerita, inti dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang bermain atau pemain dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Yang keempat adalah latar. Ya, latar tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan si pengarang melalui cerita kepada si pembaca. Ya, nah, tetapi tidak lima-limanya yang mau kita bahas sekarang. Yang mau kita bahas hanya 2, tokoh dan amanat. Ya, tokoh dan amanat. Tadi saya katakan tokoh adalah pemain, orang yang bermain dalam cerita. Nah, tokoh ini sangat penting dalam cerita karena tokohlah yang berperan penting atau tokohlah yang bisa menyampaikan isi cerita kepada si pendengar atau kepada si pembaca. Nah, setelah kita mendengarkan atau membaca cerita, tentu saja kita memerlukan inti atau perlu kita tahu inti dari cerita tersebut. Ya, caranya bagaimana? Selain dengan menggunakan tema, ya, kalian juga bisa menggunakan yang namanya amanat. Ya. Baik anak-anak, sampai di sini, ya, sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam materi, ya, mengenai cerita fiksi, ya, jenis-jenis cerita fiksi, ya. Nah, kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya, ya. Jangan lupa, silakan nanti saya akan berikan catatan kepada kalian. Silakan didengarkan videonya supaya kalian mengerti atas penjelasan kita mengenai tema 8 subtema 1, ya, mengenai cerita fiksi. Dan salam terakhir dari saya untuk hari ini adalah tetap semangat, tetap kuat, dan tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa ketemu kembali di sekolah. Dadah!